Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudaraku yang kekasih. Mari kita memasuki renungan firman Tuhan untuk hari ini. Mari lebih dahulu kita berdoa, meminta kekuatan dari Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, untuk kesempatan saat ini kami akan menerima firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Rabu 1 Oktober 2025 tertulis dalam Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ayat hari ini firman Tuhan adalah merupakan satu gambaran yang diilustrasikan oleh Paulus kepada jemaat orang Kristen yang ada di Kolose, bahwasannya melalui pengorbanan Yesus di kayu salib itu merupakan tanda bukti bahwa hutang manusia oleh karena dosanya, maka semuanya dapat dihapuskan atau ditebus melalui darah Yesus Kristus. Itu sebabnya ayat ini dikatakan bahwa dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa, yaitu hukum Taurat yang selalu mendakwa hidup manusia karena ketidakmampuannya, oleh karena dosa yang ada dalam dirinya tidak mampu untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan inilah yang menjadi ancaman kita tidak memperoleh kehidupan yang daripada Allah. Dan oleh sebab itu melalui pengorbanan Yesus di kayu salib itulah sebagai bukti Yesus sendiri yang telah membayar hutang kita melalui penebusannya oleh karena dirinya sendiri di kayu salib. Mari saudara-saudara yang kekasih kita bersyukur kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus karena Dialah telah melunasi hutang kita. Bukan oleh karena kebaikan kita, bukan oleh karena kehebatan kita, atau kelayakan kita sebagai manusia di hadapannya, tetapi oleh karena anugerah kasih karunia Tuhan. Sehingga segala hutang kita yang harus kita bayar oleh karena dosa-dosa kita, oleh karena kejatuhan kita atas pelanggaran-pelanggaran kita, maka di dalam Yesus Kristus kita telah diampuni. Bahkan kita diberikan, dilayakkan untuk menerima berkatnya dan kehidupan yang kekal di sorga kelak. Nah saudara-saudara, sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah melunasi hutang kita. Mari kita tunjukkan, kita buktikan bahwa kita telah menerima anugerah pelunasan dari Tuhan melalui sikap hidup kita yang selalu mengasihi, mengampuni orang lain. Sebagaimana Yesus juga mengampuni segala dosa kita, melunasi segala hutang kita. Mari kita mau menolong satu dengan yang lain, menopang dalam kelemahan satu dengan yang lain. Sebagaimana Tuhan juga menopang hidup kita yang di tengah-tengah ketidakberdayaan kita oleh karena yaitu perbudakan iblis, perbudakan dosa. Tetapi kita ditolong melalui kuasa Roh Kudus yang menolong kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita melihat keberadaan kita yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita, begitu banyak yang harus kita buktikan akan kasih Yesus yang sudah kita terima dalam hidup kita. Melalui yaitu persekutuan kita dengan orang lain. Melalui sikap yang dapat kita perbuat untuk menolong orang-orang kecil, orang-orang yang tidak mampu, yang layak untuk kita tolong. Mari kita selalu menunjukkan kasih Kristus yang telah melunasi akan dosa kita, yaitu melalui penebusannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau telah melunasi segala hutang dosa kami ya Tuhan, sehingga kami dilayakkan untuk menerima kehidupan yang daripada Bapa di surga. Biarlah kami sungguh-sungguh dapat memahami, mengimani bahwa kasih-Mu itu harus kami buktikan bagi sesama kami
untuk kami saling mengampuni, saling menerima, mengasihi, saling menopang, mendukung dalam setiap perbuatan baik. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.